Halo semua, selamat datang di channel Era Pelesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua di tahun 2025 ini, tahun baru, tetap semangat dalam beternak, dimurahkan rezekinya, dan ternakan endoknya semakin sehat dan semakin berkembang. Oke teman-teman, untuk bisa menjadikan ternakan endok kita tetap sehat, tetap produksi lancar, menghadapi tahun-tahun ke depan, atau khususnya untuk menghadapi Idul Fitri, kita harus mampu untuk merawat ternakan endok kita dengan baik dari segi perawatan, dari segi pakan maupun dari segi kandang. Dari segi pakan, komposisi pakan harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan kita ketika mempunyai pakan yang bagus, mulai dari pakan alternatif, kita bisa meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pertumbuhan ternakan endok kita dengan kos yang rendah. Ketika kita bisa merawat ternakan endok kita, perawatan kandang, perawatan yang bisa menghindarkan ternakan endok kita dari serangan penyakit, kita dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ternakan endok kita. Kedua hal ini sangat berkaitan erat teman-teman, tentang perawatan, tentang pakan, ataupun tentang kandang endok yang ideal. Ketika kita mempunyai pakan yang bagus, perawatan yang bagus terkait dengan kebersihan kandang, kita pasti akan menemukan treatment yang tepat di dalam beternak endok. Banyak orang yang mengatakan ternak endok itu boros, ternak endok itu salah satu hewan yang ketika mempunyai dalam jumlah yang banyak, maka aradan pasti akan menyerang. Hal-hal ini atau kekhawatiran ini mampu mematahkan semangat kita. Tetapi ada satu kunci di dalam pemeliharaan endok selain dari perawatan maupun pakan, yaitu kandang endok yang ideal. Teman-teman, ketika kita mempunyai ternakan endok yang cukup banyak, kita harus bisa menentukan kandang endok yang ideal sehingga endok kita tetap produksi lancar, tumbuh dengan maksimal tanpa mengalami stres yang cukup parah. Karena ketika kita mempunyai ternakan endok yang cukup banyak, atau tidak banyak sih, paling tidak ya 5 ekor, ini ketika kita tidak mempunyai kandang yang sesuai dengan kebutuhan ternakan endok kita, maka yang akan terjadi adalah ternakan endok kita pasti akan stres. Stres dalam artian kemungkinan macet berproduksi. Karena yang namanya telur sangat berkaitan erat dengan yang namanya tingkat stres. Stres ini bisa diakibatkan, memungkinkan sekali, dari tata letak kandang ternakan endok kita. Oke teman-teman, kita harus bisa menentukan lokasi kandang di dalam pemeliharaan ternakan endok kita. Lokasi kandang ini sangat bagus ya untuk menentukan apakah ternakan endok kita bisa berproduksi atau tumbuh dengan lancar. Ketika kita mempunyai ternakan endok dengan kapasitas yang cukup banyak, tetapi lokasi kandang ini tidak terlalu bagus, baik dari sanitasi lingkungan ataupun sirkulasi udaranya, maka yang akan terjadi adalah ternakan endok kita pasti akan terganggu kesehatannya. Sanitasi lingkungan atau kebersihan lingkungan tidak terlalu bisa kita pikirkan. Kita tidak mampu menyapu kandang ternakan endok kita setiap hari. Tetapi ketika lokasi kandang ini mempunyai akses sirkulasi udara yang cukup, maka ternakan endok kita tetap akan sehat.
Selain itu teman-teman, di dalam lokasi kandang idealnya ini mempunyai dua bagian. Yang pertama adalah bagian kandang umbaran, yang kedua bagian kandang produksi. Dari kedua bagian ini cukup penting dalam pemeliharaan ternak endok kita. Bagian kandang umbaran ini diusahakan semi terbuka. Jadi ada akses sinar matahari yang masuk, juga ada akses sirkulasi udara yang cukup sehingga lantai dasar kandang tetap kering. Bagian yang kedua adalah kandang tertutup. Kandang tertutup ini juga sangat penting karena kandang tertutup ini gunanya untuk tempat bertelur dan beristirahat ternakan endok kita ketika malam hari datang atau siang hari yang cuacanya cukup menyengat hawa panasnya. Oke teman-teman, selain itu ukuran kandang juga perlu untuk diperhatikan. Ketika kita mempunyai ternakan endok yang cukup banyak tetapi tidak mempunyai ukuran kandang yang bisa dikatakan cukup luas, maka ini juga akan bermasalah. Hindari overload atau jumlah endok atau jumlah populasi endok yang berlebihan. Misalkan kita mempunyai kandang ukuran 5 meter persegi, hanya cukup untuk 6 ekor endok dengan komposisi 1 jantan 5 betina. Ini hanya contoh ya, tetapi kita isi 50 ekor endok. Yang akan terjadi adalah ternakan endok kita pasti akan saling serang. Saling serang di sini bukan karena dia mempertahankan teritori, tetapi sangat dimungkinkan ketika ternakan endok kita saling bersentuhan dengan yang cukup intens gitu ya, karena ukuran kandang tidak terlalu lebar, maka yang terjadi adalah tetap saling serang. Bahayanya saling serang ini bisa mengakibatkan bulu ternakan endok kita ini akan rusak teman-teman. Jadi dari dalam ukuran kandang hindari overload ya, atau populasi yang berlebih, populasi yang dapat menjadikan ternakan endok kita ini stres. Oke teman-teman, di samping itu kita juga harus memperhatikan yang namanya lantai kandang. Lantai kandang harus tetap kering, entah itu terbuat dari semen ataupun terbuat dari tanah. Karena ketika kita mempunyai kandang yang lantainya becek dan tidak ada akses matahari yang masuk, ini akan menjadikan ternakan endok kita biasanya terserang yang namanya pilek, ngorok ya, atau sesak nafas, dan yang lebih parahnya lagi nanti virus-virus yang bisa menimbulkan penyakit mata biru maupun mata putih. Walaupun ternakan endok kita ini tidak diumbar teman-teman. Jadi lantai dasar kandang ini ketika becek, yang akan terjadi adalah yang namanya kotoran ini pasti akan menguap gas amoniaknya sehingga menjadikan kandang kita tidak kering dan lembab. Ketika kandang kita lembab, maka yang terjadi jamur-jamur pasti akan bermunculan dan mengganggu kesehatan ternakan endok kita. Oke teman-teman, sirkulasi udara juga perlu untuk kita perhatikan. Walaupun kita mempunyai ternakan endok kita yang sedikit, sirkulasi udara cukup penting di dalam menunjang produktivitas maupun pertumbuhan ternakan endok kita. Yang terpenting adalah sirkulasi udara ini terjadi di dalam kandang tertutup atau kandang produksi. Ventilasi cukup penting di dalam pembuatan kandang produksi, walaupun ventilasi ini terbuat dari bahan-bahan yang cukup murah, saran saya tetap diadakan atau tetap kita harus membuat ventilasi jendela sehingga sirkulasi udara ini bisa masuk dalam kandang tertutup. Kalau kandang terbuka sudah pasti ada sirkulasi udara yang cukup, dikarenakan kalau yang namanya kandang sirkulasi udaranya kurang atau tidak ada ventilasi udaranya, yang terjadi adalah di situ pasti kelembaban kandang akan terjadi. Kelembaban kandang terjadi ini akan mengakibatkan
telur ternakan entok kita, ya yang namanya kandang lembab akan mengganggu proses pengeraman indukan ternakan entok kita. Oke teman-teman, di dalam beternak entok, persiapan-persiapan seperti kandang dan sarang bertelur cukup penting di dalam melancarkan produktivitas ternakan entok kita. Sarang bertelur juga kita harus menyediakan baik sarang bertelur dalam bentuk panggung ya, maupun dalam bentuk tanah atau posisinya di dasar tanah. Karena sifat entok atau karakter entok berbeda-beda teman-teman. Kadang dia mau bertelur atau mengeram di kandang eram yang panggung, seperti di kandang saya ini panggung, atau entok kita ini malah memilih yang berada di tanah. Jadi ini harus kita selaraskan atau kita sesuaikan dengan karakteristik ternakan entok kita. Jangan dipindah teman-teman kalau ternakan entok kita ada yang bertelur di manapun tempatnya. Ketika ada yang bertelur di tanah, ya kita hanya menyesuaikan. Ketika perlu adanya penutup, ya kita lakukan. Kita manfaatkan seperti banner bekas atau ban bekas sehingga tetap aman dari serangan predator seperti itu. Jangan dipindah ya, karena kalau dipindah yang namanya entok masih bertelur, dipindah nanti dia pasti tidak akan mau mengeram, malah nanti macet produksinya. Oke teman-teman, dari beberapa keadaan yang ada yang perlu diperhatikan adalah kandang terbuka. Karena kandang terbuka ini cukup sering kita abaikan, baik dari sirkulasi udaranya ataupun baik dari cahayanya atau pencahayaannya. Dikarenakan kita biasanya fokusnya ke produksi. Yang namanya kandang kita tidak pernah memperhatikan dengan baik. Yang terjadi adalah kandang ukuran kecil kita berikan entok dengan jumlah yang banyak, penumpukan kotoran di mana-mana, dan yang paling fatalnya lagi nanti entok kita akan mengalami stres baik dari jumlah populasi ataupun stres dari keadaan kandang ternak entok kita. Kandang yang bagus disesuaikan dengan ukurannya berapa, jumlahnya berapa, kita jangan memaksakan. Kalau kita mempunyai kandang yang tidak cukup luas, ya jangan diberi overload entok dengan jumlah yang banyak. Maka yang terjadi bukan produksi, malah nanti akan stres dan macet untuk berproduksi. Ini adalah sebuah pengalaman bagi saya pribadi mempunyai entok dengan jumlah yang cukup banyak, dicampur antara yang dewasa dan yang muda. Yang terjadi entok yang dewasa ini produksinya akan terganggu teman-teman. Jadi ukuran kandang harus kita sesuaikan dengan jumlah entok yang kita miliki. Keamanan juga penting bagi ternakan entok kita, keamanan dari predator maupun keamanan dari pencurian. Dikarenakan sebentar lagi kita sudah melewati tahun baru dan bentar lagi kita akan menghadapi 3 bulan lagi lah seperti itu, puasa dan Idul Fitri. Jadi keamanan sangat penting, keamanan kandang harus kita perhatikan. Keamanan bisa menjadikan ternakan entok kita tidak berinteraksi dengan unggas yang lain yang ada di dalam kandang, sehingga ternakan entok kita tetap aman. Pembuatan kandang separuh dinding seperti kandang saya, ini cukup perlu kita lakukan teman-teman, karena yang namanya interaksi antar unggas juga ini sangat menjadikan sebuah faktor utama di dalam penyebaran penyakit
antar unggas. Jadi yang namanya kandang entok yang ideal ya satu, harus lokasi kandang itu bisa mengakses sinar matahari, bisa mengakses sirkulasi udara. Yang kedua, ukuran kandang sesuaikan dengan jumlah ternakan entok kita. Yang ketiga, ventilasi udara sehingga sirkulasi udaranya ini tetap ada. Yang keempat, yang namanya sarang bertelur ini jangan dipaksakan. Ketika ternakan entok kita bertelur dimanapun, kita biarkan, tetapi kita hanya menyediakan sarang bertelur dengan berbagai variasi. Yang kelima adalah kebersihan kandang, dan yang terakhir adalah keamanan kandang. Hal-hal ini sangat penting untuk saya sampaikan dikarenakan ternakan entok yang sehat dan berproduksi bisa lancar produksinya, tidak terlepas dari kandang entok yang ideal. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua, dan saya ucapkan selamat tahun baru 2025 sehingga kita ke depan tetap sehat, tetap dilancarkan rezekinya, dan ternakan entok kita tetap lancar berproduksi. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.